Al-ahkamu asy-syar'iyyah, kandungan hukum. Pertama, apakah ayat ini sebagai dasar diharamkannya khamr? Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi dari surah Al-Baqarah ayat 219 menjadi dasar diharamkannya khamr. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Qul, katakanlah, padanya terdapat dosa yang besar. Qul fihima ithmun kabir." Sedang Allah mengharamkan bentuk kata dengan format perbuatan dosa. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf, "Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithm." Yang artinya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa. Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Ya'la. Mayoritas ulama berpendapat ayat ini hanya mencela khamr, bukan mengharamkannya, dengan alasan bahwa sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap meminum khamr sesudah turunnya ayat tersebut. Sebagaimana disebutkan dan dijelaskan dalam sebab turunnya, dan kalau para sahabat memahami keharamannya, tentu tidak akan ada seorang pun di antara mereka yang meminumnya. Sedangkan ayat ini telah mansukh atau dihapus oleh sebuah ayat dalam surah Al-Ma'idah. Demikian menurut pendapat Imam Mujahid, Qatadah, dan Muqatil. Al-Qurtubi menyatakan ayat ini mencela keberadaan khamr. Adapun tentang haramnya khamr terdapat dalam ayat lain, yaitu ayat dalam surah Al-Ma'idah, yaitu firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan." Dari surah Al-Ma'idah ayat 90. Inilah pendapat sebagian besar dari ulama tafsir. Hukum kedua, apa yang dimaksud dengan khamr dan apakah setiap yang memabukkan disebut dengan khamr? Ulama berbeda pendapat tentang batasan khamr. Ada dua pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa khamr yaitu minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur saja. Adapun minuman yang lain yang memabukkan selain itu seperti minuman dari kurma atau gandum tidak disebut khamr tetapi dinamakan nabidh. Ini pendapat ulama Kufah, An-Nakhai, Ats-Tsauri, dan Ibnu Abu Layla. Sedangkan menurut mayoritas ulama, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, bahwa khamr merupakan nama yang mencakup semua jenis minuman yang memabukkan, baik yang bahannya dari perasan anggur, kurma, gandum, atau yang lainnya. Itu juga merupakan pendapat sebagian besar ahli hadis dan ulama Hijaz. Alasan ulama-ulama Kufah dan Abu Hanifah. Alasan mereka bahwa nabidh bukan khamr dan tidak disebut khamr melainkan yang dibuat dari perasan anggur adalah dari segi kebahasaan dan juga sunnah. Dari segi kebahasaan, mereka beralasan dengan ucapan Abul Aswad Ad-Du'ali yang pernah bersyair berikut ini. "Da'il khamra tashrabuhal ghawata fa innani ra'aitu akhaha mughanniyan bimakaniha fa illam takunhu aw yakunha fa innahu akhuha ghadathu ummuhu bilabaniha." Biarkanlah khamr itu diminum oleh orang-orang yang sesat.
Sesungguhnya aku tahu saudaranya itu atau peminum itu menyanyi di tempatnya. Jika khamr itu tidak dapat membentuk dia atau dia tidak dapat membentuk khamr, maka dia tetap saudaranya yang dibesarkan oleh ibunya dengan air susunya. Adapun alasan dari sunnah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Nishwan pernah dibawa menghadap Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya kepadanya, apakah engkau minum khamr? Ia menjawab, aku sudah tidak pernah meminumnya sejak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah bertanya lagi, kemudian apa yang kamu minum? Ia menjawab, campuran dari 2 macam. Abu Sa'id berkata, lalu Rasulullah mengharamkan campuran 2 macam tersebut. Di sini peminum tersebut tidak menyebut khamr bagi minuman yang terdiri dari 2 macam campuran di hadapan Rasulullah, sedang beliau juga tidak mengingkarinya. Alasan dari jumhur ulama, mayoritas ulama Hijaz berpendapat bahwa semua minuman yang memabukkan itu khamr berdasarkan pertama, hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar dengan redaksi kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kedua, hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah dengan redaksi al-khamru min hataini syajarataini wa asyara ilal kurmati wan nakhlati. Khamr dari 2 pohon ini. Kemudian beliau memberi isyarat pada pohon anggur dan kurma. Ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Anas. Diharamkannya khamr pada hari diturunkan. Sedang khamr ketika itu terbuat dari 5 bahan, yaitu dari anggur, dari kurma, dari gandum, dari syair, dan juga dari jagung. Dan khamr itu ialah apa yang bisa menutup akal. Keempat, hadis yang diturunkan dari jalur Ibnu Umar dengan redaksi hurrimat al-khamru hina hurrimat wa ma yattakhadhu min khamrin al-a'nabu illa qalilun wa ammatu khamrina al-busru wat-tumuru. Aku mengharamkan khamr semenjak diharamkan, dan tiadalah anggur dibuat khamr melainkan sedikit, sedangkan kebanyakan khamr kami adalah dibuat daripada buah kurma segar dan buah kurma kering. Kelima, hadis Ummi Salamah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang setiap yang memabukkan dan melemahkan. Mereka juga berhujah bahwa setiap yang memabukkan juga disebut khamr. Ditinjau dari sisi bahasa, khamr disebut khamr adalah karena ia berarti menutup, yakni menutup akal. Sedang nabidh juga berakibat menutup akal, maka ia pun disebut khamr. Jadi khamr adalah minuman yang memabukkan dari bahan apapun asalnya, sebab yang memabukkan itu dapat menutup akal dan menghalang-halangi sampainya cahaya ke akal ke dalam anggota tubuh. Al-Fakhrur Razi berkata, pendekatan dari sisi bahasa itu merupakan dasar yang paling kuat, bahwa yang disebut khamr adalah yang memabukkan. Lebih-lebih lagi dengan dikuatkan dengan beberapa hadis. Dan ini tidak berarti menetapkan tinjauan secara bahasa mengganti kedudukan qiyas. Karena hal itu tidak boleh. Ini hanya menentukan
sebutan dengan jalan pendekatan secara bahasa. At-tarjih, setelah meneliti dalil masing-masing dari dua belah pihak, baik yang ditampilkan di sini maupun yang tidak, maka menurut kami yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama Hijaz, yaitu khamr hukumnya haram dan setiap yang memabukkan disebut dengan khamr, sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat mendengar diharamkannya khamr, mereka dengan spontan memahami bahwa nabidh adalah sejenisnya, sedang mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang bahasa Arab serta apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasulullah SAW telah mengharamkan secara tegas setiap yang memabukkan dan melemahkan. Juga ada riwayat dari Anas yang menerangkan bahwa ia adalah pemberi minuman orang-orang yang berada di rumah Abi Thalhah pada saat khamr diharamkan. Sedangkan khamr mereka pada waktu itu tiada lain melainkan fadih. Sementara fadih adalah minuman dari perasan kurma segar. Padahal tatkala mereka mendengar diharamkannya khamr, mereka spontan menumpahkan minuman mereka tersebut dan memecahkan guci-gucinya. Al-Allamah Al-Alusi menyatakan, menurutku yang benar yang tidak boleh lagi beralih daripadanya yaitu minuman yang dibuat selain dari anggur dengan nama apapun kalau memang memabukkan adalah haram. Baik sedikit maupun banyak, peminumnya harus dihukum had dan kalau menolak jatuhlah talaknya. Sedang najisnya adalah mughaladhah. Hukum ketiga, apa saja jenis perjudian yang diharamkan? Para ulama sepakat atas haramnya macam-macam permainan judi berdasarkan firman Allah. Qul, katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar. Di surah Al-Baqarah ayat 219. Maka setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan. Apapun sarananya yang digunakan seperti catur, dadu, dan lain-lainnya. Di zaman kita ini disebut juga dengan nama lotre atau adu nasib, baik yang bertujuan untuk kebaikan seperti dana sosial atau yang semata-mata demi mencari keuntungan. Semuanya termasuk keuntungan yang tidak baik dan bahwa sesungguhnya Allah itu zat yang bagus, ia tidak menerima melainkan yang bagus. Pengarang kitab Al-Kasyaf mengatakan, termasuk perjudian segala macam permainan seperti dadu, catur, dan sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda, berhati-hatilah kalian terhadap dua permainan yang tercela, karena sesungguhnya keduanya termasuk judinya orang asing. Diriwayatkan dari Ali, ia berkata, sesungguhnya dadu dan catur itu termasuk judi. Dan Ibnu Sirin berkata, setiap sesuatu yang mengundang bahaya, maka itu adalah judi. Al-Alusi berkata, tergolong maisir segala macam permainan judi seperti dadu, catur dan lainnya, sehingga mereka menggolongkan permainan anak-anak seperti permainan buah pala dan sebagainya. Adapun permainan dadu maka telah menjadi ijma' atas haramnya karena Rasulullah SAW bersabda, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa bermain dadu maka benar-benar telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Imam Asy-Syafi'i membolehkan permainan catur dengan syarat-syarat sebagaimana disebutkan Fakhr Razi, yaitu ia mengatakan, Imam Syafi'i berkata, apabila permainan catur tanpa pertaruhan, tanpa disertai bualan yang melampaui batas dan tidak sampai melalaikan sholat, maka tidak haram
dan tidak termasuk maisir atau judi. Karena judi ditandai dengan adanya pembayaran uang atau pengambilan uang. Sedang hakikat permainan catur tidak demikian, maka ia tidak termasuk judi. Adapun balap kuda, hewan-hewan yang lainnya dan lomba memanah, hal tersebut mendapatkan keringanan dengan ketentuan yang bisa dibaca dalam kitab-kitab fikih dan tidak tepat jika diulas secara terperinci di sini. Wallahu a'lam. Hikmatut tasyri'. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr dan judi karena keduanya mengandung bahaya yang besar dan kerusakan yang banyak, baik terhadap jiwa, badan, akal, atau harta. Di antara bahaya khamr adalah dapat menghilangkan kesadaran sehingga seseorang bisa menjadi seperti orang gila, mengganggu kesehatan, merusak alat pencernaan, menimbulkan bengkak pada tenggorokan, melukai usus besar, radang hati, dan mengganggu peredaran darah. Bahkan terkadang menghentikan peredaran darah sehingga mengakibatkan kematian secara mendadak. Ilmu kedokteran menemukan bahaya yang besar yang ada pada minuman keras bagi tubuh dan akal manusia. Karenanya apa yang disampaikan Rasulullah SAW sudah cukup terkait dengan bahaya khamr yang merupakan sumber dari segala keburukan dan kemaksiatan. Adapun bahaya judi tentu tidak lebih kecil dari bahaya khamr. Judi dapat menimbulkan permusuhan dan amarah di antara orang-orang yang ikut bermain, menjadi penghalang untuk ingat Allah dan menunaikan sholat, merusak tatanan masyarakat dengan membiasakan hidup menganggur dan malas, menunggu hasil yang besar tanpa jerih payah dan bersungguh-sungguh, dan juga merusak rumah tangga. Sudah berapa banyak rumah tangga yang hancur karenanya, yang sebelumnya hidup dalam kesenangan dan kebahagiaan. Perjudian seringkali mengakibatkan hal yang sangat menyedihkan. Pelakunya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri atau rela hidup dalam kemiskinan dan kehinaan. Kian hari semakin jelas bagaimana besarnya bahaya khamr dan judi yang selama ini belum diketahui banyak orang. Dengan demikian menjadi jelaslah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91. Masihkah kalian tidak ingin menghentikannya?